Tuhan Yesus, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan ya, bersama-sama meskipun kita berada di tempat kita masing-masing ya. Dan apapun yang kita alami saat ini, kita tetap dapat bersukacita di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus sumber damai dan sukacita kita. Yuk adik-adik, kita akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, namun kami tetap memiliki damai dan sukacita yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik ya, kita boleh beribadah kepada Tuhan pagi ini ya. Kita boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur, mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, puji Tuhan adik-adik ya, kita boleh mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi, kita akan pujikan lagu yang terkuat, yang terhebat, yang terbesar adalah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Tuhan adik-adik ya, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita semua bangga menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan? Ya, tentunya kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya. Kita akan naikkan pujian kita, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Puji Tuhan, anak-anak sudah memuji nama Tuhan semua. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang anak-anak duduk diam, kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anakku, kita semua ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa kepada Tuhan untuk mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Ini tiba saatnya kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar, yang kami terima pada pagi ini bisa membawa anak-anak kami lebih hari lebih mencintai dan mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita masuk firman Tuhan ya, Bu Ati mau tanya ini. Misalnya ini, anak-anak ini disuruh oleh Bapak Ibu Guru mewakili kelas untuk mengikuti lomba, misalnya antar kelas, lomba cerdas cermat gitu. Kira-kira
Apa yang dipersiapkan oleh anak, misalnya kalian dipilih gitu? Yang pasti satu, pasti belajar bersemangat gitu ya, supaya nanti bisa menang. Nah, yang kedua, biasanya anak-anak tuh penasaran gitu. Wah, nanti lawan kita tuh kira-kira lebih pintar atau kira-kira bagaimana gitu ya. Waduh, ini mesti penasaran gitu. Nah, begitu juga anak-anak dengan 12 orang pengintai yang akan disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, bagaimana kira-kira 12 orang pengintai ini memberikan respon ya terhadap perintah yang diberikan oleh Musa? Mari anak-anak kita lihat dulu videonya ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita.
Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Marilah anak-anak kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar seperti sikap Yosua dan Kaleb. Taat pada perintah Tuhan dan tidak takut, ya, tidak bimbang, tetap percaya Tuhan pasti menolong. Nah, anak-anak sekarang juga begitu. Kita sekarang lagi menghadapi ujian, ulangan di sekolah. Anak-anak jangan khawatir, belajar dengan semangat dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Amin. Nah, sekarang kita semua akan menghafal ayat hafalan, anak-anak ya. Mari yang ada di situ membawa Alkitab kita dibuka ya, Alkitabnya ya. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-1b ya. Mazmur 27 ayat 1b. Buat dibacakan ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi ulangi. Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, anak-anak hafalkan ya ayat ini. Nah, dan ini yang mengingatkan kepada kita kalau Tuhan adalah benteng hidup kita, kita tidak perlu takut dan gemetar. Percaya saja, Tuhan pasti membantu kita. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi ini di dalam doa. Mari anak-anakku, kita semua ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua mengikuti ibadah sekolah minggu Gereja Eros Malang dari awal sampai akhir dengan baik. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mengakhiri kebaktian kami dan kami mendoakan anak-anak kami yang akan melakukan aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah anak-anak kami terus tumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Dan mereka menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tidak lupa kami berdoa untuk pengurus sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati untuk program-program yang sudah dipersiapkan untuk kedepannya. Tuhan juga terus akan membantu, Tuhan memberkati supaya semuanya hanya dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur pagi ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, sekolah minggu selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.